Oke, hari ini tema yang kita ambil adalah business without worries, atau dalam artiannya adalah berbisnis tanpa rasa khawatir. Itu Kan tujuan. Setiap orang berbisnis, konsepnya atau tujuannya atau goalnya harusnya ini ya Pak Tia? seharusnya sih tanpa rasa khawatir ya, Tanpa. cuma kan memang kan ada bisnis yang high risk katanya. Oh ya. High risk, tapi semakin resikonya tinggi, memang semakin mengkhawatirkan, ya kan? Tapi kan itu kan adalah apabila kita dalam rangka pengembangan bisnis kita berani mengambil resiko gitu ya, resiko di dalam bagaimana kita menginvestasikan sesuatu atau apapun gitu yang membuat bisnis kita jadi beresiko. Cuman di sini yang lebih kita maksud without worries itu apa sih, Kak Yuni? Nggak khawatir terhadap apa nih? Kalau di aku konsepnya adalah nggak khawatir. Misalnya aku nggak ditelepon sama kondak tuh udah bisnis tanpa khawatir sih sebenarnya. Atau nggak ada email dari kondak nih. Kalau misalnya yang aku hubungin, aduh kalau ditelepon sama kondak rasanya langsung Yes. jers gitu loh. Itu langsung, aduh salah apa ya, salah apa ya? Langsung konsepnya salah apa? Langsung Berarti kan pikirannya salah apa gitu kan. Cuman kalau misalnya kita sudah yakin kita melakukan bisnis dengan benar, ketika tiba-tiba saya atau Kak Yuni telepon, kita nggak ada rasa deg-degan karena nggak kok saya jalan sesuai koridor, ini pasti hal lain ya akan disampaikan. iya. Bisa jadi kita ngomong, ibu congratulations ya, gitu kan. Ibu sebagai pemenang. Sedangkan tim kondak diminta untuk menghubungi supaya, oh kasih tahu nih pemenangnya benar beliaunya menang gitu. Nah itulah makanya kita teman-teman di sini penting banget sih kayaknya punya bisnis without worries ya, yang nggak usah pakai khawatir. Kita nggak mau juga kan kayak di luar sana para pebisnis beneran nih ya, bukan yang living nih, tiba-tiba ditangkap polisi karena ternyata dia menyuap salah satu pegawai pemerintah yang berpangkat tinggi misalnya, atau kemudian dia bisnisnya ada tipu-tipu sehingga akhirnya dia dituntut sama pihak dia tadinya adalah mitranya gitu kan. Nah ini kan bisnis yang menimbulkan worry. Sebenarnya kan kekhawatiran teman-teman di sini yang mau berbisnis yang living tanpa rasa khawatir itu kan bisa diatur sama diri sendiri. Kontrolnya ada di kita loh. Di kitanya, benar. Ya kan? Jadi inilah yang akan kita bahas apa aja sih gitu loh, Kak Yuni. Oke, sebenarnya poin-poinnya udah kita jelasin juga ya mungkin di slide kita di awal ya, ada identifikasi dan pencegah pelanggarannya, duplikasi tentunya kepada timnya kita melalui training dan juga edukasi, lakukanlah pengawasan organisasi. Nah, bagaimana nextnya nih kita akan bahas satu persatu ya Pak Pi. Betul. Nah ini kemudian kita akan beranjak. Nah slide pertama ini kenapa tiba-tiba merdeka nih kan? Merdeka. Kan bulan ini bulan yang 1 tahun sekali tapi penuh momen berharga sejarahnya ya kan Indonesia gitu ya. Benar. Merdeka ini adalah tahun 2024 ini ulang tahun keberapa sih kita? Kalau dihitung secara matematika saya itu ke 79. Bukan 81. Bukan 81. 79 45. Teman-teman ulang tahun keberapa sih? Pasti kan di ngumpul udah pada berdiri nih, udah ada apa namanya tulisan selamat ulang tahun keberapa, kok itu aku coba. Oh, udah ada ya, aku belum lihat. Oke, terus saya kan kurang 45 ke 2 oh iya 79 benar. Bilang tuh 79. Oh iya berarti saya salah ya matematikanya. Kita 2 tahun lagi kayaknya. 2 tahun lagi ya, sekarang 79, gila nih. Selama saya lahir. Selama Pak Pilar, ini agak berat nih ya. Selama dirimu lahir. Oh, iya. Dan saya yakin selama Kak Karmanita, Kak Vivi, Kak Vita lahir, pasti sudah di zaman kemerdekaan, bener nggak? Kita nggak ada yang lahir di tahun sebelum 45 kan? Saya sih enggak sih, saya setelah saya nggak, saya jauh setelah kemerdekaan, saya nggak jauh, lebih jauh teman-teman sih, saya mendekati hal itu gitu ya. cuman kita sudah berada di kemerdekaan, jadi mungkin kita tidak merasakan penjajahan seperti penjajahan kalau dulu ya, Jepang. Cuma katanya orang-orang ada nih penjajahan sekarang lebih ke penjajahan ekonomi, penjajahan apa lagi tuh sekarang. Penjajahan lagi moral, iya benar loh, moral, mental ya kan, karena semakin kesini ada tingkat stres yang semakin gede dan ternyata itu disebabkan situasi yang mungkin kita merasa kok gue merasa terjajah ya gitu. Iya, padahal istilahnya udah lepas dari kolonial gitu. Benar. Ya. Nah itu dia nih teman-teman, di sini kita mau memastikan bahwa memang kita semua merdeka nih di
ulang tahun kita yang ke-79. Apalagi kita mau sangkut pautin dengan bisnis without worries itu ya, yang tanpa rasa khawatir. Jadi benar-benar feel-nya tuh merdeka gitu loh, mau jalanin bisnis. Goalnya kan adalah merdeka, tapi bukan merdeka di dalam melakukan pelanggaran, bukan. Jangan. Tetap aja ada ya sanksi-sanksinya. Jadi kalau kita lihat lagi, merdeka itu kita bisa mulai dari keluarga ya. Pasti kan Kak Yuni dengan ibunya, adiknya, keluarga besarnya, saya pun juga dengan keluarga besar saya. Kita kan semua kalau dilihat mudah-mudahan sudah merdeka semua ya. Rasanya merdeka bukan dalam arti merdeka bebas dari penjajahan ya. Mungkin dari konsep-konsep yang lain atau bidang-bidang yang lain lah udah merdekanya. Benar. Ada kayaknya bahagia mungkin tuh. Bahagia itu salah satu contoh dari rasa merdeka gitu kan, keluarga harmonis. Itu tujuan dari mereka dan suatu hubungan atau hubungan paling kecil ini, tapi itu keluarga internal dulu ya. Betul. Nah, terus Kak Yuni ada ini nggak sih merasa banyak pilihan di dalam hidupnya? Terus Kak Yuni punya kebebasan untuk memilih, ada nggak? Ada. Kita kalau nge-food kan misalnya ada kemarin tuh pemilihan misalnya kan, itu kan sebenarnya salah satu bentuk kemerdekaan juga ya, kita bebas memilih nih, maksudnya siapa yang menjadi nanti wakil kita misalnya ya Papi, atau merdeka kalau dalam arti sehari-hari saya mau makan siang apa, saya udah merdeka Pi. Saya mau makan siang apa, walaupun ada konsepnya makanan tetap harus sehat, tapi ada loh makanan sehat juga enak gitu loh, tapi kan kita sudah dikasih pilihan merdeka, oh saya makan siang hari ini, saya mau ini kan itu nggak diliputi dengan rasa khawatir ya, saya pribadi ya, tapi kalau bagi mungkin ada kekhawatiran mungkin dalam memilih makanan gitu ya. Iya, kalau nah itu saya nggak merdeka sih di situ, karena saya ada penyakit tertentu sehingga saya tidak boleh makan sembarangan. Itu ya teman-teman, makanya pentingnya jadi sehat. Jadi kita merdekanya tuh full, ya kan? Atau berimajinasi, kayaknya kalau kita konsepnya kita istilahnya memberikan pendapat pun sekarang kan teman-teman udah bebas untuk mengutarakan pendapatnya bagaimana, apalagi kalau kita di media sosial dan juga media yang lain mungkin ya. Nah itu dia, jadi sekarang semakin kesini memang perkembangan zaman itu kan semakin terbuka ya, dengan adanya globalisasi, dengan revolusi internet gitu ya, dimana akhirnya kita kayak sedikit tidak punya privacy, benar nggak sih? Apalagi kalau kita dengan sengaja punya media sosial terbuka dan kita posting, itu orang bisa komentar apapun di situ. Iya. Orang bisa merdeka menjudge kamu apapun di situ, ya kan? Jadi sebenarnya semerdeka-merdekanya kita pasti ada sesuatu yang kita tahan, ya kan? Jadi kamu boleh merdeka, tapi pasti ada norma-norma yang mengatur kemerdekaan itu ya. Jadi ada kontrolnya ya. Ada kontrol, itu tetap harus berjalan. Kalau enggak mau jadi apa kita? Negara kita mau dibawa kemana? Yang living Indonesia mau dibawa kemana kan gitu. Tapi yang pasti sih kita harapannya nih teman-teman nih yang saya punya kebebasan. Kayak saya tadi pagi mau naik apa ya? Apakah mau bawa mobil atau naik Gokar atau naik Gojek atau naik LRT? Tuh, saya punya kebebasan memilih loh. Saya timbang-timbang tuh enaknya, baik buruknya dan sebagainya gitu. Nah itu yang saya pikir itu salah satu kemerdekaan yang kita rasakan, yang mungkin tidak dirasakan sama bapak kakek kita zaman dulu. Benar. Ya kan? Kalau sekolahnya jauh-jauh hanya bisa dilalui dan misalnya jalan kaki, atau mungkin dulu pernah juga yang harus ke sungai harus naik perahu. Dulu enggak, saya kan zaman modern ya. Kamu mendayung gitu kan dulu. Pocahontas ya. Pocahontas. Nah, kalau teman-teman nih mungkin kamu mau tahu. Oh iya, benar. Kalau kakak sini definisi merdeka sendiri, kalau dari kakak apa sih? Bebas nih. Entah itu mungkin dari bentuknya finansial mungkin, atau bentuk dari kayaknya ada teman-teman yang bilang saya merasa merdeka kalau saya udah bisa ke 50 negara gitu. Oh itu jalan-jalan. Kemudian kalau saya bisa keliling dunia, saya udah merasa merdeka kalau udah bisa apa. Nah, kalau kita mau tahu dong dari kakak-kakak sekalian definisi merdeka sendiri bagi kakak-kakak di sini itu apa sih? Boleh dong di kolom komentarnya. Kalau Kak Yuni ini kayaknya merdekanya itu
beda-beda tipis sama cita-cita sama keinginan liburan sih. Dari tadi saya tanya merdekanya apa? Oh, saya merdeka kalau bisa pergi ke berapa negara, saya merdeka kalau bisa ke Jepang. Waduh, itu kayaknya keinginan ya. Cuman ya mungkin di situ ada unsur rasa merdekanya untuk kemudian punya keinginan keliling dunia tadi, ya kan? Iya, kan kita kalau keluar kan berarti membuka istilahnya pikiran baru, teman-teman baru gitu ya. Kalau aku deh ya, kalau saya Abang nih, yang sendiri ya. kalau aku merasa merdeka kalau misalnya sudah terbebas dari penyakit dan bisa makan apapun yang saya mau tanpa harus mikirin kolesterol, Padang diabetes, darah tinggi. Itu sih saya merasa merdeka. Merdeka ya, Bi. Oke. Nah, nih ada nih dari Kak Kormanita nih, Bi. Beliau bilang merdeka dari beban finansial. aduh, aku juga mau. Saya juga mau nih. Mereka dapat mengutarakan ide dalam hal apapun, yes. Oke, good Keren. Kalau kakak yang lain, adakah Tapi aku setuju loh sama Kak Karmanita ini bahwa kebebasan finansial itu adalah bentuk kemerdekaan karena memang kita walaupun uang nih ya, uang itu kadang-kadang orang kan bilang gila lo duniawi banget lo nyarinya materi banget sih jadi orang gitu ya. Tapi ternyata dalam keseharian uang itu dibutuhin. Ya, untuk mencapai kebahagiaan katanya. untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Nih ya, kita buka rumah itu harus pastiin ada berapa duit di dompet. Oh, gue mau naik Gojek. Berapa? Biasanya lu naik Gojek berapa gitu? 15.000. Ada nggak 15.000 buat bayar? Terus siang, makan siang nanti. Nah kan? Harus ada duit sekecil apapun kita berjalan keluar. Kayak Yuni ini rumahnya dekat sama banyak jajanan lah. Dia keluar dari rumahnya pasti udah yang, aduh kayaknya lupis enak. Kalau dia nggak bawa duit, dia cuma nelen ludah doang tuh. Lewat aja kan. Nah, itu berarti penting nih benar Kak Karmanita ya. Aku setuju banget kalau kita punya beban finansial, di mana finansial itu adalah milik individu, bukan milik hanya suami doang. Ya, karena wanita pun juga menurut saya harus punya kemampuan menghasilkan. Karena kita tidak tahu sampai berapa lama kita bisa bersama, ya kan? Jadi kebutuhan finansial tuh jangan digantungkan ke satu orang aja. Dalam hal ini biasanya kalau orang Indonesia ke suaminya. Ya, wanita itu juga harus punya kuasa untuk menghasilkan, punya kebebasan untuk mempunyai pendapatan. Ya, karena banyak kejadian kemudian tiba-tiba amit-amit ditinggal pergi suaminya karena meninggal atau karena apapun, bingung dia, saya dapat finansial dari mana? Jadi tidak boleh merasa kebergantungan berarti ya. Benar, aku setuju banget sama Kak Karmanita. Beliau juga bilang betul, Babi. Betul. Nah, ayo semuanya kita harus bebas finansial dan berarti kita harus mulai berbisnis nih dia. Jadi yang menemukan kita jadinya yang mempertemukan kita nih di sini juga kan kalau kakak join training baik tujuannya conduct, joinnya mungkin tim trainernya kita gitu kan ya karena kita di satu tempat yang sama, yaitu adalah benar banget yang living ini kakak-kakak sekalian. Ya, jadi tadi selesai cerita kita dia ini ya. Di sini kita ada berapa kakak yang hadir ya, ada kakak kita, Kak Vivi, ada 8 juta lainnya gitu yang hadir di sini. Saya sama Kak Yuni, kita secara tidak sengaja dikumpulkan di suatu titik, di persimpangan titik di dalam kehidupan kita yang namanya yang living. Benar ya, saya sama Kak Yuni bekerja di Young Living dan saya ketemu Kak Yuni sekitar 3 tahunan yang lalu dan kakak-kakak saya nggak tahu kapan joinnya Kak di Young Living. Iya, kita mau lihat juga ya. Udah bersama berapa lama nih? Berapa lama kita bersama dan bersinggungan di tempat ini di satu instansi titik ini. Jadi di dalam kehidupannya kita yang panjang, saya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja di sini, kerja di sana, kerja di akhirnya di Young Living ini ketemu dengan Kak Yuni, ketemu dengan Kak Karmanita, ketemu dengan Kak Susanti gitu ya, ketemu dengan Kak Vita. Kita ini kayak sudah ditakdirkan ketemu nih. Ya kan? Nah, di sinilah kemudian kita melihat yang living ini sebagai suatu titik di mana pilihan kemerdekaan kita, ya kan? Karena sebenarnya apa yang terjadi dengan teman-teman saat ini adalah hasil atau hasil dari
yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Pilihan kita yang sudah kita pilih di Pilihan. masa lalu kita yang sebelumnya. Berarti teman-teman punya kebebasan memilih dan akhirnya memilih yang living. Nah, itu sih Kak Yuni. Kenapa? Merdeka, merah putih ini udah. Merah putih nih. Kenapa nih Kak Yuni ini berarti? Berarti kita memilih yang living ini sebagai salah satu alternatif yang kita sudah, misalnya udah kita, pasti teman-teman sebelum join pun sudah melakukan namanya riset gitu ya Pak Fi ya. Berarti salah satu alternatif yang menurut teman-teman ini bisa dipilih dalam tujuannya teman-teman untuk mencapai tadi kemerdekaan tadi. Mungkin kalau dari Kak Karmanita sendiri tujuan tadi adalah kemerdekaan secara finansialnya dia. Nah bisa jadi ini adalah salah satu apa sih Pi, mediator media gitu ya, yang bisa membawa teman-teman nantinya ya supposed to be kalau memang sudah baik nantinya tujuannya baik kemudian dilakukan dengan baik ya Pia, dan secara baik-baik juga ya long termnya tujuannya dia sudah bisa tercapai, yaitu beban finansialnya bisa merdeka. Betul, tapi sebelum dia mencapai beban finansial nih, bahwa kemudian teman-teman di sini pasti kalau bergabung dengan yang living, yang pertama tertarik adalah dengan produknya. Benar, jadi teman-teman juga dimerdekakan atau dibebaskan untuk memilih dari berbagai macam produknya yang living udah kita tawarkan, yang sudah kita kasih lihat, kasih trainingnya gitu ya Pak ya. Mungkin teman-teman sudah icip-icip juga, misalnya udah pernah ketemu di komunitasnya, saya tertarik dengan misalnya Papi nih. Nah kita juga beberapa oil nih Papi ya. Iya. Dari bermacam-macam produk yang living, baik itu dari essential oilnya sendiri sampai dan produk turun-turunannya. Yang pertama kali ya pasti essential oil ya Pak ya, ini kan banyak orang ya, lebih banyak orang. Nah kemerdekaan untuk memilih produk yang kita mau, kan nggak semua orang pasti ada satu atau dua atau tiga mungkin ada top 5-nya dia atau top 3-nya yang menjadi pilihan teman-teman. Oh saya suka banget dengan oil ini, jadi keseharian pun kemanapun saya pergi saya pasti membawa essential oil ini. Betul. Jadi kayak bagian dari gaya hidupnya teman-teman juga di sini. Yes. Ya Pak Papi udah apa ini? Aku pakai Harmony. Hari ini pakai Harmony, oke. Kita sekarang kebetulan di kantorku ada Harmony sama Peppermint. Kalau Kak Yuni dia ada Velour sama Tiff. Velour sama Tiff, karena kita memang sudah segitu oilersnya, gitu ya. Jadi pasti dibawa. Kemana-mana pasti bawa. Iya. Kalau teman-teman boleh nggak sebutin sekarang yang ada di pegang sama teman-teman ada oil apa sih gitu? Kita juga mau tahu ya, maksudnya teman-teman kesukaan oilnya apa, pasti ada favoritnya lah dari sekian banyak. Yakin kayak tadi di rumah tuh ngelihat laci oil ambil yang mana ya? Pakai ini ya. Kalau tadi saya udah ke badan-badan karena biar wangi, saya pakai Joy. Oh. Biar sepanjang hari kita merasa joy gitu ya. Yes. Kalau aku biar merasa harmoni, soalnya suara gue. Hilang ya. Sorry. Nah, kalau teman-teman bawanya apa nih oilnya? Karena berarti kalau itu pilihan teman-teman, berarti teman-teman sudah mempunyai kemerdekaan untuk memilih oil yang akan digunakan atau dibawa untuk menemani hari ini. Iya. Ya, pilihan Harmony, pilihan. Nggak ada yang memaksa lo misalnya hari ini, kamu harus pakai ini hari ini ya gitu. Tapi maksudnya itu sudah dari hatinya teman-teman. Oh, ini adalah oil yang saya suka, saya mau pakai ini gitu, untuk keseharian saya. Oke, feel free ya teman-teman kalau nanti mau komentar oilnya apa dan kenapa dipilih oil tersebut. Terus tentunya pasti kita punya, setelah bergabung dengan yang living, kita mencoba produknya, kita bebas memilih produk apa, kita pasti juga sebenarnya punya kuasa, kita punya keinginan sebenarnya untuk menebarkan manfaat produknya sama dengan menebarkan kebaikan, ya kan? Sesuatu yang baik nggak boleh di-keep sendiri. Betul. Tapi kalau ada yang baik-baik, uang-uang yang baik boleh juga di-share. Kamu mau berapa hari? Saya bagi deh. Nah ya, jadi menebarkan manfaat dari apa yang sudah kita rasakan ini sebenarnya salah satu cikal bakal ketika kita akan mau memulai menjalankan bisnis yang living, ya kan? Jadi kata Kak Yuni bilang jangan di-keep sendiri, karena kalau kita merasakan ternyata oil ini pengaruhnya besar loh buat saya, gitu kan? Kenapa nggak saya share ke orang lain yang mungkin juga membutuhkan atau kemungkinan tertarik dengan hal yang sama seperti saya? Ya, dengan kita menebarkan manfaat itu adalah kebebasan kita loh, ya kan? Kebebasan orang lain juga untuk menolak sebenarnya kan? Atau kemudian kita mana tahu kita ditolak kan nggak akan mati ya, Yuk? Enggak. Nah, berarti apa salahnya kalau kita
ikut menebarkan manfaat saja. Kali-kali ternyata orang itu menerima dengan baik dan merasakan manfaat yang sama. Dan juga akan diduplikasi lagi nih ke teman-teman yang lain yang dia kenal. Gitu. Dan akhirnya jaringan itu semakin besar. Ya kan? Mulailah dari situ cikal bakal berkembangnya sebuah bisnis direct selling. Gitu. Dan ini apa nih Kak Yuni? Nah, ini kita aktualisasi diri bersama komunitas yang positif. Tadi kan kita pasti bergabung yang living kan dengan orang lain, misalnya Papi yang udah kenal dengan seseorang gitu ya. Kemudian ya dengan diri sendiri kita punya tujuan, oh manfaatnya udah, beli produk udah, merasakan manfaatnya, ya kita aktualisasi diri bersama komunitas, kita ketemu dengan orang-orang baru yang mungkin Papi yang punya visi dan misi yang sama dengan kita juga, otomatis kita membentuk suatu komunitas yang positif gitu kan. Kita aktualisasikan lagi nih sama mereka dengan tujuan yang baik juga nantinya. Yes, betul banget. Dan dengan komunitas yang positif, niscaya kita akan berkembang. Ya, karena saya yakin penuh. Yakin banget ya, karena kita banyak sekali melihat bahwa teman-teman brand partner kita ini dulu di awalnya tuh kalau ditanya, ayo dong mulai nawarin produk yang living. Aduh, aku nggak punya kemampuan menjual. Saya introvert. Saya tuh introvert. Bisa ngomong orang. Saya nggak tahu jelasin ini gimana. Saya pasti terbata-bata. 2 tahun kemudian, oh udah jago banget. Ngomong deh, wah. Di depan umum ya, memberikan edukasi juga kepada teman-teman yang lain. Di Zoom juga, misalnya. Iya. Terus kayak, aduh nggak bisa deh bikin sosial media menarik, saya cuma posting biasanya makanan doang, saya foto, saya posting, saya foto, saya posting, nggak tahu tuh caranya bikin konten. Setahun kemudian menjadi content creator-nya living, ya itu adalah soft skill yang kemudian didapat ketika kita berbisnis dan ada keinginan kita untuk berkembang pastinya ya kan. Bertumbuh berkembang, walaupun memang nggak serta-merta pasti selalu jalan itu selalu lurus ya, pasti ada aja yang namanya kerikil-kerikil atau pasir atau bukan batu yang gede gitu ya. Kalau kita bersama dengan komunitas yang positif, kita ya. Benar, itu dia. Nah, terus kemudian ini dia kesempatan untuk berkembang tadi kan ya sudah dibilangkan bahwa ternyata di yang living ini ke tempat titik pertemuan kita ini banyak hal yang bisa diraih. Salah satunya ya ternyata berkembang secara bisnis loh. Karena ternyata ada Kak Yuni, ya kan? Ada. Jadi ya living itu menawarkan banyak peluang sebenarnya Papi ya untuk bisnisnya sendiri. Kita juga nggak serta-merta meninggalkan teman-teman, kita kasih ini ada bisnis nih, kamu jalan sendiri enggak. Kita pasti akan diiringi dengan namanya tadi ada training, ada edukasi, pasti ada yang kita kasih sebelum teman-teman bisa take off untuk terbang. Semua kesempatan ini untuk berkembang kita iringi dengan tapi istilahnya iringi dengan khidmat, dengan edukasi dan juga rambu-rambu pengawasan, benar banget. Dan ini sebenarnya kan tadi kesempatan berkembang inilah yang kemudian kita pengen lihat-lihat teman-teman lihat bahwa hal yang ditawarkan di yang living itu ternyata tidak hanya produk. Jadi mungkin teman-teman juga harus mulai berpikir untuk menawarkan peluang bisnis di yang living ini ke downline-downline-nya atau ke prospek-prospeknya. Jadi nggak hanya ngomongin produk. Karena mana tahu ada orang yang di luar sana yang tertarik bergabung bukan hanya karena produknya saja, tapi ternyata ada peluangnya. Bahkan sampai sekarang ada survei yang mengatakan bahwa yang sudah bergabung pun di yang karena nggak pernah diceritakan sama upline-nya bahwa ada peluang bisnis, beberapa tahun kemudian baru ada pendapatannya ya, baru tahu loh. Lah kan sayang, berarti kan sebenarnya orang ini mungkin bisa berkembang lebih awal, lebih cepat kalau dia dari awal dikasih tahu bahwa ada peluangnya loh. Gitu. Jadi jangan sia-siakan peluang bisnis ini untuk kemudian diceritakan juga. Nah, kalau kita lihat ini tadi sudah kita omongin produk ya, pastinya produk ini kita semua tertarik sama produknya yang living dan mencintainya. Kalau Yuni suka apa urutannya produk itu? Love,
Oh, love, share. Love dulu share boleh ya? Love, share. Bukan love, share, share. Cintai dulu produknya. Oh, oke. Kemudian Terus tahu manfaatnya harusnya ya, baru cintai share. pasti tahu manfaatnya, share itu kan kemudian kita pasti kalau tahu kita pengennya bercerita Iya. dong, ya kan? Iya, bercerita pastinya. Pengen orang juga. Ternyata aku sekali loh sama produk yang ini gitu kan, dan sebagainya. Terus kemudian kalau kita bercerita kemungkinan ada orang yang tertarik dan dia akhirnya pengen bergabung dengan komunitas kita atau kemudian pengen membeli. Benar. Benar ya. Dia, oh saya beli aja dulu ya, atau oh ya udah saya langsung mau bergabung. Nah, makanya harus rajin share nih. Benar. Jadi Ya kan? kalau kita juga punya new produk juga di-share teman-teman, jangan di-keep juga sendiri. Nah, ini tadi Ya. komunitas. Setelah produk, kita tahu produknya, kita lihatnya komunitas kita ini menarik loh. Join lah. Biasanya sih dari WhatsApp group dulu nih, Papi. Dari WhatsApp group biasanya teman-teman, ayo yuk ketemu secara offline gitu kan. Yuk kita DIY ya. Gitu ya. Dari situ mulai gitu ya. Oh, ternyata kita punya visi yang sama nih. Ditawarkan lah namanya bisnis. Oke, give me the peluang gitu. Peluang komunitas ini akan menjadi wadah tadi ya, yang dibicarakan, dan kemudian akan menjadi keluarga kita. Ya. Dan semakin erat komunitas kita, makin kita merasa menjadi bagian dari sesuatu dan kita tidak mau keluar dari situ, gitu loh. Ya kan? Jadi itu akan semakin powerful kalau kita punya komunitas yang kuat. Nah, yang terakhir tadi yang juga sudah kita bahas itu adalah si peluang bisnis nih. Ya. Itu bisa dijelaskan grafik itu apa sih, Kak Yuni? Kalau dari judulnya, Papi, ya adalah perbandingan antara Enroll dan juga versus mengembangkan jaringan atau mengembangkan jaringan versus dengan hanya berjualan aja nih, Papi ya. Jadi kalau kakak lihat ini ini kurva ya. Jadi ada garis tuh, ada dua, ada garis yang putus-putus sama ada garis yang dia nggak putus-putus tapi dia langsung secara pelan dan pasti gitu ya, naik gitu ya. Warnanya apa tuh? Hijau. Nah itu apa tuh, Kak Yuni? Kalau putus-putus ini tadi sih setelah Papi briefing ya, bahwa ini kalau hasilnya kita hanya fokus misalnya hanya berjualan misalnya Papi ya. Jadi garis putus-putus ini ya pasti, tapi istilahnya kan perkembangannya ya lambat ya Papi, karena satu hal kalau untuk penjualan itu kan kadang-kadang tidak pasti ya. Maksudnya bulan ini bisa jadi dianya mau beli, tapi bulan depan belum tentu mau. Kenapa? Misalnya stok saya masih ada nih, bajunya lupain, jadi saya nanti skip dulu ya bulan ini ya. Nah jadinya ya tadi untuk hanya berlangsung untuk short term, jadi hanya untuk waktu yang singkat dan ya tingkat kepastiannya pun nggak serta tinggi gitu ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman sudah menawarkan namanya peluang bisnis dengan cara dia suka dengan produknya, kemudian dia cinta ya, teman-teman tawarkan kita punya peluang bisnis tuh di Young Living, mau join bersama saya, kita punya komunitas yang positif yang bisa bawa kamu lebih jauh. Nah ini dia jadinya antar kita enroll dianya, kemudian kita sama-sama kembangkan jaringan kita. Jadi lambat laun pun ini tujuannya adalah jangka panjang ya Pak ya, karena goal kita nggak serta-merta hanya cuma sampai bulan Juni deh selesai gitu, dan setelah itu nggak ada apa-apa lagi. Nah sedangkan tujuan kita tadi kan kalau kata Karma Anita, dia mau tujuannya adalah mereka dari namanya finansialnya. Sedangkan sampai Juni kan, Juli, Agustus itu gimana? Nah, finansialnya gitu. Jadi pastikan ya teman-teman, kalau misalnya enroll, kemudian kembangkan jaringan, itu adalah tujuannya untuk jangka panjang. Nah, jangka panjang berarti sifatnya memang mungkin nggak serta-merta pasti langsung naik tinggi ya Bapak ya, tapi itu slowly tapi pasti gitu loh istilahnya. Benar, itu kan kalau yang putus-putus jadi itu jadi terbatas ya kalau kita berjualan. Ya tadi ya Pak Yuni bilang, mungkin orangnya yang bulan dibeli, bulan depan nggak beli. Terus seberapa banyak teman kita yang tiap bulan mau kita todong untuk beli gitu kan. Pasti kan lama-lama, udah deh barangnya masih ada nih, mungkin 3 bulan lagi. Nah, kita harus nyari lebih banyak orang lagi gitu kan untuk berjualan, effortnya lebih besar. Tapi kalau kita kemudian merekrut atau enroll dan masing-masing yang kita rekrut enroll itu kita ajarkan bagaimana caranya mengembangkan bisnis, kemudian mereka merekrut enroll kita tidak hanya sendirian.
Benar. Tapi katakan misalnya, yuk kita gerakan bulan ini merekrut 3 orang. Kalau tiba-tiba kita punya kaki ada 9 orang, masing-masing merekrut 3, jadi berapa jumlah orangnya? 9 kali 3. Oh, 27. 27, masing-masing 100 PV. Wow, Berapa? 2.700. 2.700 berarti apa tuh ya ini ya? Senior star udah bisa. Senior star? 2.000 soalnya. Oke, udah bisa Tinggal jadi senior star ya kan, tinggal bagaimana ya. kaki-kakinya. Jadi balik lagi ya, tapi ya pendapatan kita dapat itu sangat bergantung pada komitmennya kita, dedikasi waktu yang kita berikan untuk kita apa yang kita lakukan atau kerjakan, rencana sama strategi bisnisnya teman-teman. Jadi strateginya pun harus dibagi nih sama temennya ya, jangan di-keep sendiri Betul, juga. capek sendiri nantinya. Nah, ini adalah rank yang kita punya mulai dari Star sampai Royal Crown Diamond, di mana masing-masing kalau teman-teman pernah penasaran ya, pengen tahu kira-kira berapa sih pendapatan ini, yang kita tulis ini pendapatan secara minimnya ya teman-teman. Kayak Star itu 100.000 sampai 500.000. Mungkin ada yang mau komentar apakah waktu jadi Star 500.000? Boleh loh. Atau kisaran ya nih ya, estimasi gitu ya. Senior Star-nya sejuta. Aku pernah lihat loh Senior Star, dia dapatnya kayak 3 juta itu, dapat gak sih Senior Star? Bisa kan? Bisa, nggak ada yang nggak mungkin sih Bapak ya. Ya kan, cuman kita nggak mau muluk-muluk nih. Terus kayak Royal Crown Diamond itu di atas 100 juta. Pada kenyataannya Royal Crown Diamond kita jauh di atas 100 juta gitu ya. Cuman ini adalah yang tidak muluk-muluk ya. Jadi kita juga nggak mau terlalu income claim di sini nantinya jatuhnya. Ya kalau kita ngelihat IDS itu kotak yang di sebelah kanan atas, di situ teman-teman bisa melihat secara global seperti apa sih pendapatan masing-masing rank ini. Dan perkiraan lama pencapaiannya pun kita tulis yang paling panjang-panjangnya nih. Ya, Star itu mungkin bisa dicapai dalam 3 bulan. Ini saya tulisnya 7. Senior Star mungkin bisa dicapai dalam 6 bulan. Saya tulis 12. Ya, jadi teman-teman sebenarnya kalau melihat Royal Crown Diamond itu adalah sampai 5 tahun teman-teman di sini konsisten, mungkin bisa menjadi Royal Crown Diamond. Kalau kita lihat dari 62 bulan, kurang lebih 5 tahun kan? Dibagi 12 berapa? 5 ya? Kurang lebih 5 tahun. Nah, teman-teman bisa mempercepat hal ini kalau kita kemudian mengejar yang tadi grafiknya, peluang si enroll-nya itu yang kita kencengin, dan pembinaan ke bawahnya kita kencengin juga. Baik lagi yang komitmen dan juga konsistensi itu sekali ya, dan juga tadi ya strateginya teman-teman gitu ya. Wow, lihat ini, Kak Vanita pernah pas jadi Senior Star 10 juta. Wih, perkiranya 10 juta kurang lebih ini. Senior Star tuh kita aja harusnya. Jangan lupa pakai IDS ya Kak. Iya ya, tapi berarti Kak Karmanita ini secara jaringannya susunannya bagus nih. Tapi ya, beliau bilang pengen banget gitu lagi. Oke, nggak mungkin kok Kak Karmanita. Kak Karmanita, ingat aja waktu dapat 10 juta itu bisa buat apa aja. Dan usahanya kemarin itu seperti apa? Usahanya seperti apa? Itu motivasi lagi tuh. Ya, motivasi diri lagi dan juga teman-teman ya. Teman-teman yang lain mau nggak? Tuh kayak Kak Karmanita Senior Star 10 juta. Kalau mau, bayangin deh, kok 10 juta nih dapat tambahan iuran 10 juta. Buat apa? Konser. Anak konser banget, dia langsung pengen nonton konser. Kalau aku sih udah pasti nih, untuk udah deh belanja bulanan udah nggak usah pusing dari situ. Iya benar. Bensin, mobil nggak usah pusing dari situ. Terus listrik itu kayak itu udah kepenuhan. Jadi ada tabungan. Jadi ada tabungan lagi kan? Oh iya benar. Iya benar. Ya kan, coba. Aku biar bisa keliling dunia tadi ya. Yes, kemerdekaanmu itu ya. Kemerdekaan saya ya. Nah ya, jadi teman-teman, ayo Kak Karmanita yang lain-lain juga bisa banget loh sebenarnya kita meraih tangga di compensation plan kita ini, dan meraih pendapatan yang maksimum bisa dikasih per rank-nya, asalkan memang kita komitmen, konsisten, terus kita juga ini punya strategi yang baik ya, dan pengembangan jaringan tentunya, karena kalau kita sendirian pasti setengah mati ya, jadi harus ke bawah gitu. Nah, kemudian dalam pengembangan bisnis ini nih, kira-kira kegiatan apa sih yang perlu dilakukan gitu ya? Nah, ini dia antara lain, kita langsung bahas satu-satu aja ya. Boleh itu, tapi silakan.
Nah, promosi. Gimana kalau Ya, kita mau ngembangin bisnis tapi kita nggak promosi nih Kak Yuni? ya nggak akan jadi apa-apa Iya kan, tentunya. kita cuma Kalau kita hanya berdiam diri diam, juga, kita nunggu, jadinya. kok nggak ada ya yang mau minta di enroll lah. Harus ada personal branding juga di sini ya Bang Iya, ya. personal Harus branding. jual gitu ya. Yes, Harus jual sesuatu. Nah, betul. Nah, itulah yang poin satu, Yun, ya, sama teman-teman. kita gunakan media sosial dan Yes, juga media komunikasi yang sudah benar-benar saat ini berkembang pesat banget ya Pak ya. banget, banget, banget. Dan sangat mudah. Jadi yang dulunya misalnya ada seseorang yang mungkin di jauhan sana, sebenarnya jaraknya yang benar-benar jauh dari kita, yang dulunya nggak bisa kita approach secara mungkin secara face to face, personal gitu kan. Sekarang dengan media sosial dan juga media komunikasi semuanya jadi dipermudah gitu ya. Wow, Jadi kenapa kita nggak manfaatkan ini ya media ini gitu loh Pak ya, yes. atau mediator ini sebagai sarannya kita untuk tadi kita mau tujuan kita lagi balik lagi goalnya kita. Nah, Nah, tadi ingat tuh katanya Kak Yuni, personal branding itu kunci sih. Karena memang kemudian ketika kita bermain media sosial gitu ya, kita menampakkan diri kita di media sosial itu adalah seperti branding apa yang pengen kita tonjolkan. Apakah wanita karir yang juga berbisnis yang living, ataukah ibu rumah tangga yang berbisnis yang living, ataukah oilers yang juga sekaligus pekerja lepasan gitu ya, atau apapun itu yang, atau misalnya pecinta tanaman dan oilers misalnya gitu ya. Ada branding yang pengen kita tampilkan yang menjadi cerita di dalam sosial media kita. Karena disitulah orang akan melihat siapa kita. Itu personal branding yang kemudian membedakan antara si brand partner yang living A dan brand partner yang living B. Kenapa gue pilih yang A dan bukan pilih yang B? Sama-sama main di media sosial. Branding mana yang kamu kuat, yang bisa kamu jual sehingga orang akhirnya memilihnya kamu. Nah, itulah yang harus dipelajari dari sama teman-teman, ya kan? Nah, tapi dalam promosi dia harus perhatiin nih konten dari promosi, benar ya isinya kan? ya. Isinya. Mulai dari gambar yang kita mau kasih lihat, kemudian kata-kata atau caption yang kita gunakan atau kita tulis, sama misalnya kalau teman-teman juga misalnya mau putar video gitu ya, pasti ya tadi penggunaan videonya sejauh mana dan seberapa istilahnya mindful atau impact ke teman-teman yang melihatnya. Nanti itu tuh ada konsep-konsep sendiri yang harus teman-teman pikirkan lebih lanjut sebenarnya. Benar. Dan itu misalnya kayak gambar ini kita hati-hati loh gambarnya, eh, jangan yang ada berbau sara ya, isi dari Yes, gambar, kata-kata, video itu jangan ada berbau sara, terus jangan ada yang menyudutkan suatu pihak, benar. ada yang kemudian mungkin kok secara conduct and compliance ternyata FR gambarnya dipasang, atau penyampaiannya yang salah sehingga menjadi salah secara conduct, misalnya oil flavoring digunakan untuk dioles di kepala misalnya, itu Atau di nggak boleh, diffuse gitu ya, atau padahal bilangnya diffuse. adalah perisah gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Jadi baik lagi harus adanya edukasi tadi ya, produk tadi ya, Betul. jadi biar tahu nih, oh ternyata ini cara penggunaannya seperti ini. Jadi pada saat kita sampaikan juga melalui konten yang kita punya atau promosi yang kita akan lakukan, oh saya udah benar nih karena saya udah ikut training, sudah mendapatkan edukasi mengenai produk tersebut gitu ya, misalnya ya. Terus selanjutnya tuh Oke. PNS apa? Nah, dalam media sosial ataupun media sosial sih lebih banyaknya ya Pak ya. Ada namanya bentuknya tuh paid ad atau sponsor atau istilahnya kita bilang iklan berbayar. Jadi teman-teman mengeluarkan sejumlah dana untuk mempromosikan tadi kontennya teman-teman dalam bentuk gambar, video gitu ya. Untuk mempromosikan misalnya pastikan nih teman-teman yang boleh gitu ya saat ini ya, bentuk paid ad itu hanya digunakan untuk mempromosikan misalnya teman-teman punya kelas atau event, misalnya teman-teman punya atau kalau nggak ada kelas atau event dari teman-teman sendiri yang buat, bisa jadi mungkin eventnya yang living, teman-teman mungkin ikut serta di dalamnya, boleh lo promosi melalui paid ad. Contohnya apa tuh event resmi yang bikin? Sebentar lagi kita punya misalnya kayak kemarin kita punya misalnya Essential Day nih, di Fokas di bulan Maret atau April lalu misalnya. Kita punya flyer sendiri nih resmi dari yang living. Nah itu teman-teman boleh kan melakukan PPT-nya dengan tadi term and condition yang sudah kita informasikan ke teman-teman juga. Nah, kemudian kita punya promosi resmi yang living. Misalnya kita bulanan kita juga sebenarnya punya ya Pak. Teman-teman kalau pasti harus sering-sering. Kita sih akan mengencourage teman-teman untuk sering-sering lihat emailnya yang living ya. Karena email yang living pastinya
sudah resmi pas dari yang living itu sendiri, kemudian teman-teman bisa promosiin itu sebagai paid ad di media sosialnya teman-teman. Jadi misalnya kita punya namanya promo bulanan. Jadi kan PV promo kita punya nih. Nah, apalagi kita juga punya loh Papi promosi sampai tanggal 15 ini diskon merdeka juga Papi ya kan. Itu boleh sampai 45% loh kalau aku lihat ininya. Karena tadi 17, bentuk 8, flyernya, iya, bentuk flyernya adalah resmi dan juga dikirimkan ke email teman-teman juga kan resmi dari kitanya. Jadi itu boleh teman-teman gunakan sebagai paid di media sosial yang komunitas teman-teman yang punya gitu ya, atau apa sih akun oilnya teman-teman gitu misalnya, ya itu boleh. Tapi kadang-kadang ada juga yang menganggap bahwa apapun yang diambil dari yang living itu boleh di paid ads kan. Contohnya misalnya waktu itu kita pernah lihat ada yang mengambil penjelasan dari Instagram resminya yang living. Nah, itu termasuk di sini nggak? Enggak tentunya. Teman-teman pastikan juga yang resmi adalah dari email dan bentuknya flyer dari yang living. Jadi nggak boleh merepost gambar dari Instagram untuk di paid ads kan, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Tapi kalau dari Mailchimp atau email blast yang kita kasih, monggo. Apalagi kita punya sampai tinggal 2 hari lagi nih promosi yang benar-benar merdeka gitu ya kalau aku bilang ya. Betul. Nah, untuk semuanya ini mau dia promosi di media sosial lewat Reels, feed, ataupun story, atau paid ads, hati-hati nih ya, product claim sama income claim. Nah, itu yang masih sering ketemu sekarang adalah product claim, di mana memang kita seperti ketahui, kita tidak boleh kemudian secara bebas untuk menceritakan produk kita itu seperti apa kegunaannya. Jadi itu yang harus kemudian dipelajari lebih lanjut ketika mempromosikan. Karena bisa jadi kena secara kondak, secara produk claimnya nih. Iya, benar. Ya kan, jadi itu kan berarti hubungannya kalau sudah mempromosikan produk itu adalah jualan. Yes. Nah, kalau jualan ini yang tadi kita bahas. Ingat, registrasi atau izin edar produk yang living di Indonesia itu adalah terutama untuk oilnya adalah kosmetik. Jadi kosmetik mana yang bisa menyembuhkan kan tidak ada ya, makanya kita tidak menceritakan produk kita sebagai mencegah, menyembuhkan atau merawat, mengobati suatu penyakit ya. Jadi kita lebih pandai bermain kata-katanya untuk kemudian menceritakan apa sih manfaat kegunaan dari produk yang living terutama oil. Tentu kita juga punya izin yang lain seperti apa aja? Nisia? Nisia itu minuman sari buah ya, dengan tambahan misalnya atau kolagen dengan tambahan tadi kolagen. Terus untuk itu contohnya adalah tips household. Jadi rangkaian itu tadi perbekalan rumah tangga. Kemudian kalau teman-teman mau menceritakan tentang kayak tadi kan Kak Karma Anita ya, dia dapat sekian gitu ya penghasilannya pada saat beliau jadi sektor. Nah, tadi teman-teman boleh maksudnya ada menginformasikan mengenai income play, peluang bisnisnya yang living, tapi pastikan tadi hindari pendapatan yang menyesatkan. Takutnya nggak serta kita tadi si A dan si B sama-sama rankingnya gitu ya, tapi saya yang start juga, tapi di bulan sekian saya nggak segitu, contohnya ya teman-teman yang melihat maksudnya belum jadi belum join yang living, takutnya mendapatkan informasi yang sendiri informasikan atau beliaunya ginya, kemudian cara rencana yang dia sudah buat gitu, itu kan harus tetap diceritakan gitu loh. Maksudnya nggak hanya saya dapat sekian, tapi perjuangan di belakangnya itu yang berdarah-darahnya kalau katanya gitu ya. Itu juga harus diceritakan. Jadi biar teman-teman nggak ini kok cuma sebulan dapat sekian gitu ya. Jadi bukan kayak aji mumpung gitu loh. Jadi kita mengajarkan tidak menjadi ria. Gitu. Jadi hindari pendapatan, dan kalau kita mau menceritakan mengenai peluang bisnis, jangan lupa sertakan income disclosure statement-nya, yang kotak tadi saya tampilkan di kanan pojokan atas. Nah, di dalam menjual pun kita harus hati-hati karena kita
yang benar-benar big itu adalah berjualan di marketplace, teman-teman. Nah, di sini kalau mengetahui ada temannya atau ada downline-nya yang berjualan produk yang di marketplace, mohon segera dihentikan, atau kalau mau dilaporkan ke kita silakan ya, kalau ketemu orangnya boleh, karena berjual di marketplace itu tidak hanya dilarang oleh yang living, tapi seluruh direct selling dan juga oleh negara direct selling, berjualan secara langsung tapi tidak melalui media seperti marketplace. Oleh karena itu kita akan menindak akunnya dengan tegas dengan cara kita terminasi langsung akunnya begitu kita mendapati seorang material living Indonesia berjualan melalui marketplace. Oke. Terus yang kedua? Pelanggaran kedua adalah melakukan namanya cutting price, atau mungkin teman-teman familiar dengan keterangannya ini, penjual di bawah harga resminya yang living. Yang living sendiri kan udah memberikan informasi di daftar harga yang kita punya, kecuali misalnya kita ada promosi ya di bulan tertentu atau di tanggal tertentu, itu boleh teman-teman gunakan atau sharingkan di media sosial ataupun media komunikasi yang teman-teman punya, tapi jangan di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh yang living. Iya dong. Gitu ya, karena nanti terjadi namanya perang harga gitu ya. Maksudnya ada teman-teman yang sudah baik gitu ya, teman-teman, tapi melakukan kecurangan kalau aku bilang di sini Bapak ya, dengan melakukan ya bentuknya banyak. Maksudnya kadang-kadang mungkin bahasa yang teman-teman gunakan bukan langsung secara langsung nih, dari harganya yang living, dari harga 500.000 saya jual harganya 300.000, padahal sebenarnya yang living dari resminya sendiri tidak pernah mengeluarkan promosi untuk produk tersebut misalnya atau essential oil tersebut, tapi teman-teman melakukan di luar promosi resminya yang living. Nah, itu dikatakan menjual di bawah harga. Nah, kita akan menindak juga pelanggaran ini dengan misalnya kalau sudah langsung kita temukan di email kita yang pertama, kita akan langsung informasikan bahwa teman-teman akunnya akan ditangguhkan sementara selama 10 hari. Itu pelanggaran pertama ya? Pelanggaran pertama langsung. Jadi tidak ada namanya surat peringatan dulu teman-teman, tapi langsung kita informasikan bahwa akun teman-teman akan ditangguhkan. Jadi kan setiap kegiatan teman-teman di yang living jadinya tertunda nih 10 hari. Iya, harusnya kita misalnya ada promosi apa, misalnya jangka waktu sampai tanggal 15, oh saya mau beli harga-harga diskon, jadinya kan tertunda atau jadi nggak bisa malah. Jadi kesempatan yang sudah dikasih sama yang living teman-teman nggak bisa gunakan. Ini yang kita mau hindari, dan ditolong duplikasi nih ke teman-teman bahwa untuk pelanggaran cutting price pun itu menurut kita cukup berat, karena tadi mengganggu sistem teman-teman nih dalam menjalankan bisnisnya juga jadinya gitu kan. Dan itu baru yang pertama. Sementara kalau pelanggaran yang kedua, ketiga, dan keempat itu semakin meningkat jumlah harinya kita akan menangguhkan akunnya ya. Dan tentu saja bahwa cutting price ini kita melarangnya tidak hanya di media yang terbuka, tapi media tertutup pun kita tidak perbolehkan. Ya misalnya kayak, oh saya ini kok, saya hanya tim saya aja, saya blast informasinya atau promosinya. Tapi kalau misalnya hasil blast itu keluar dan sampai ke kita, ada pengaduan ke kita, berarti kan timnya sebenarnya juga tidak rela nih kalau dia menjual di bawah harga. Sementara saya sendiri juga punya produk tersebut dan saya susah menjual di bawah harga kan gitu ya. Jadi kita tidak membolehkan juga. Jadi kalau teman-teman nggak mau bisnisnya secara worry tadi ya khawatir gitu ya keluar ya, kalau kita sudah di koridor yang benar, tentunya teman-teman nggak perlu khawatir kan berbisnis di yang living juga ya. Betul. Harusnya seperti itu. Oke, kita punya DIY tour. Saya agak susah kalau ada RR ini ya Pak ya, relabeling dan repackaging. Atau misalnya teman-teman mengemas kembali dan juga lagi memberikan label kembali di kemasan yang teman-teman buat sendiri atau ambil sendiri gitu ya. Misalnya kita punya produk nih yang paling sering nih Pak ya dijadikan DIY dan juga relabeling juga repackaging ini, kalau bentukannya kita punya joint essential kan Pak ya, kita punya KitSense Magnified gitu ya. Kapsul-kapsulan gitu ya. Iya, itu kan sebenarnya jumlahnya memang cukup banyak ya dalam satu kemasan ya, sudah yang living jual gitu ya, maksudnya kita sudah sesuaikan dengan untuk sebulan gitu kan. Iya, kebutuhannya teman-teman. Nah, tapi di pasaran kalau kita lihat juga sering kita temui dan kita beri teguran juga surat peringatan bahwa
dikemas lagi nih Papi, misalnya dengan jumlah tadi ya, Per tapi juga di packaging 10. per 10 atau per 20, per 30 lah sesuai dengan ya kita kurang tahu ya di belakang ini. Nah, itu kita akan menindak tegas juga tindakan seperti itu. Yang kedua, melakukan DIY itu adalah mempunyai adalah bentuk teman-teman mau mengkreasikan diri sebenarnya tujuannya. Jadi kalau teman-teman mau kreasikan diri bersama-sama tim itu boleh, kita tidak melarang gitu ya Papi ya, tapi tidak untuk dijual karena kan itu adalah hasil kreasi teman-teman untuk penggunaan sendiri. Karena belum tentu orang atau orang-orang di luar sana komposisi yang teman-teman buat ataupun yang teman-teman sudah lakukan bisa cocok untuk setiap orang. Takutnya tiba-tiba teman-teman buat produk WA dipakai orang kok dia tidak merasakan satu, tidak merasakan manfaat, yang kedua malah ada kayak iritasi gitu loh. Iritasi karena mungkin penggunaannya karena mungkin tipe kalau kulitnya teman-teman enggak sensitif, beliaunya sensitif, benar. Jadi malah menimbulkan suatu permasalahan baru. Iya. Dan orang-orang yang beli terus kemudian lihat apa sih ini produknya, oh dalamnya pakainya yang living, yang disalahin yang living. Jadi mereka akan menyamaratakan, oh produk yang living itu ternyata nggak bagus ya buat kulit. Terus katanya teman-teman bikinnya biasanya ada DIY yang untuk batuk pilek anak bayi gitu kan. Dibikin tuh kemasannya ada tulisan, ada gambar bayi batuk pilek, isinya adalah RC apa itu dari yang living, terus kemudian dijual ya, dan kemudian ternyata ya itu kata Kak Yuni tadi bahwa kemudian tidak berefek. Enggak kok, nggak sembuh. Anak saya nggak sembuh tuh pakai yang living nggak bisa nyembuhin. Lah, kita emang tidak pernah kita sebagai obat kan gitu. Apalagi dicampur-campur sama teman-teman yang saya tidak tahu juga seberapa pemahaman di dalam mencampur-campurkan suatu produk ya kan. Nah, itu kemudian yang membuat nama yang living pun menjadi jelek. Nah, itulah makanya kita ke yang di bawah tuh paket dijual secara eceran. Karena kemudian produk yang living itu sebaiknya adalah dijual secara utuh sesuai dengan yang kita jual ke teman-teman. Kalau dia bentuknya paket, juallah paket. Kalau dia bentuknya botol, juallah botol. Jangan botol ini campur botol ini menjadi botol baru. Itu adalah labeling dan packaging yang tidak kita sarankan untuk dijual. Ya, karena mungkin akan mempunyai fungsi atau kemudian pengaruh atau manfaat yang berbeda nantinya gitu. Kalau kemudian menjadi baik dan tidak ada komplain nggak apa-apa, tapi kalau kemudian menjadi ada komplain dan menjadi tidak baik, makanya kita tidak membolehkan apapun itu. Oke, mungkin juga kalau untuk paket dijual secara eceran, tapi ya ini yang banyak kita temui pastinya misalnya PMP gitu ya Papi ya, itu kan terdiri dari beberapa jenis oil gitu ya, dan juga ada dilutnya atau fisiknya. Nah ini sering jadi yang kita temukan di lapangan bahwa penjualan secara eceran. Nah ini juga jadi multiple case juga. Kenapa? Karena pelanggaran maksudnya. Karena yang teman-teman jual atau bukan teman-teman jual, ini di sini nggak ada pastinya. Di sini nggak ada. Di sini semuanya comply semuanya ya. Jadi di luar sana ada yang menjual sudah eceran misalnya untuk jenis oilnya, kemudian di bawah harga lagi Pak. Jadi kan double ya. Pelanggarannya jadi double, multi jadinya ya. Nah ini kita tidak mau, dan teman-teman harus diingatkan kepada timnya juga gitu ya untuk ini. Kemudian karena kalau berjual eceran itu kan sebenarnya harga paket. Terus jadi ketika jual eceran menebak-nebak sendiri nih, kok harga satuan dari eceran ini berapa sih gitu kan. Akhirnya timbul harga baru di mana itu bukan harga resmi dari kita. Makanya kita bisa bilang itu sebagai cutting price. Benar. Gitu ya. Oke, kemudian juga menjual atau tadi menjual NFR ya. NFR sendiri kan singkatan dari for resale ya Papi ya, untuk dijual kembali kakak-kakak. Jadi teman-teman kita tidak pernah istilahnya melanggar lagi Papi ya, jadi melarang untuk membeli produk yang memang belum dijual di pasaran atau di market yang living, tapi pergunakanlah produk tersebut sebagai penggunaan pribadi teman-teman, sebagai gaya hidupnya teman-teman, untuk menunjang memang ya gaya hidup saya perlu oil ini yang memang belum tersedia di Indonesia, itu tidak apa-apa maksudnya kalau sebagai penggunaan pribadi, tapi bukan untuk teman-teman saya pakai ini, saya jual lagi ini sekian harganya, padahal satu
belum ada izin edar yang resmi dari regulatornya Indonesia. Kemudian kedua, harganya pun pasti kan bukan dari harga yang sudah ditetapkan sama marketnya Indonesia. Jadi baik lagi kita bukan tidak melarang ya, malah kita melarang untuk menjual, tapi untuk penggunaan pribadi ya monggo silakan, karena kita tahu teman-teman di sini juga bisa punya kemampuan untuk membeli di market lain kan, misalnya kayak ke Singapura terus kita belanja produk yang ada di Indonesia, itu silakan. Cuman memang untuk penggunaan pribadi dan tidak kemudian beli dalam jumlah besar kemudian dijual gitu ya. Nah itu menjadi salah gitu. Nah, selanjutnya nih enroll. Nah, kan kalau kita mau mengembangkan bisnis, pasti enroll itu penting. Karena tentu teman-teman tidak akan bergerak kemanapun. Katakan tadi, kata Kak Armanita, aku pengen balik lagi Senior Star 10 juta. Oh, yang lain juga, aku tahun ini pokok pengen jadi silver, ada yang pengen jadi diamond. Itu cuma akan menjadi keinginan doang kalau kita kemudian tidak enroll. Enroll itu nafasnya kita loh. Kemudian ya, itu nafasnya kita. Kalau kita nggak satu kita mau jadi naik rank, ya kan? Kita enroll, kita harus punya target enroll tiap bulannya. Ya, jadi untuk kita bisa enroll, kita harus di-equip, dipersiapkan nih diri kita. Pasti pengetahuan mengenai produk, business knowledge yang living secara general itu apa sih gitu. Karena kemampuan kita untuk bercerita itu akan membuat orang tertarik dan pengen bergabung dengan komunitas kita ya. Tapi kalau kita masih terbata-bata, kita perkuat lagi. Kita harus berani ngomong, tuh harus berani ya, karena awal-awal memang kita akan belepotan, tapi semakin kita sering ngomong, semakin terbiasa, semakin orang beli apa yang kita omongin gitu. Oke, berarti kita harus punya ruang sendiri juga buat kita improve juga ya secara personal ya Pak di sini ya. Jadi sering-sering cari ilmu, misalnya ya tadi dari komunitas boleh, sering-sering ikut trainingnya yang living atau tren dari komunitas itu nggak masalah. Jadi apapun ilmu yang teman-teman memang teman-teman butuh, cari, kejar gitu ya. Buat growth-nya kita juga. Nah tadi ya secara langsung jadi ada IEL knowledge in general. Jadi apa sih informasi yang kita punya secara umum gitu, teman-teman juga harus tahu gitu loh. Misalnya promo bulan ini apa sih, kemudian ada di produk bulan ini apa sih yang living gitu, atau promosi nanti ada kita punya apa sih yang baru nih, misalnya Bali Bound, kita punya event baru, maksudnya itu adalah challenge baru dari yang living. Kalau kemarin kan kita punya leader campnya Go to Thailand gitu kan ya, kita sekarang punya baru nih ada Bali Bound. Nah, teman-teman kan kalau sudah punya secara general informasinya dari sharing sama yang living, dipelajari. Kalau nggak tahu, teman-teman boleh tanya apa. Kalau nggak tahu lagi, misalnya nggak dapat jawaban yang teman-teman mau, cari yang livingnya gitu loh Pak. Cari tim salesnya yang living, itu boleh banget kirim email ke yang living, biar memang teman-teman kalau memang teman-teman tahu nih, memang saya mau menang nih, saya mau ikut challenge ini, teman-teman pasti punya motivasi untuk tambah ilmu lagi gitu ya. Kemudian pelajari lagi mengenai compensation plan yang kita punya nih, karena teman tadi bilang saya mau ranknya apa. Jadi kalau kita nggak tahu menceritakan mencapai situ, ya kita nggak bisa mencapai itu sendiri juga sebenarnya. Tapi kita mau explain ke orang gitu kan, untuk membuat orang tertarik untuk mengejar. Benar. Kemudian memperluas networknya kita gitu, cari teman-teman baru. Kalau saya sih prinsipnya tapi belajar dari manapun gitu. Maksudnya ya kita mungkin punya komunitas khusus jaringan yang sama. Boleh loh misalnya dengan grup sebelah, mungkin kalau memang kenal dekat atau kenal gitu ya, sharing ilmunya itu nggak masalah loh sebenarnya. Kan ketemu teman-teman baru juga jadinya ya. Kemudian belajar untuk meyakinkan orang. Tapi banget nih kayak gini nih, people gitu ya. People itu akan datang ya ketika teman-teman yaitu tadi mempunyai ilmu semua di atas itu dan teman-teman kuasai, maka untuk mempengaruhi orang lain untuk percaya dan kemudian mendengarkan kita itu hanya masalah waktu sih, gitu kan. Hanya masalah bagaimana kita menyampaikan dan bercerita, apakah kita terlalu kayak ngojok-ngojokin orang, males loh kalau dipaksa mulu tiap hari, atau kita bercerita saja yang membuat orang kemudian saya kayak tertarik deh, saya mau gabung dengan jaringan kamu. Nah, itu akhirnya kita boleh enroll. Ya, terus kemudian kemampuan presentasi itu juga penting, karena kalau kita mau mengenroll, kita harus
gimana kita bercerita, karena presentasi itu sebenarnya adalah storytelling. Kita harus tahu ceritanya seperti apa nih runutannya. Kalau kita mau ngomong sama bapak-bapak, beda lah ya kalau ngomong sama wanita karir, atau sama ibu rumah tangga, atau sama gadis remaja, atau sama remaja pria. Iya. Nah, itu lama-lama akan timbul karena kita semakin biasa. Dan akhirnya timbullah si enroll itu. Nah, yang harus diwaspadai itu adalah ya ini ya, Baik umumnya lagi ya, sih umumnya ya. product claim lah, income claim lah, duplicate account. Hati-hati, enroll itu sangat sensitif terhadap duplicate account atau cross enrollment, di mana kita mengenroll dari tim lain yang aktif ternyata. Jadi ada masalah etika yang tidak. Yes. Gitu. Nah, edukasi nih, ya tadi kan berarti penting banget ya edukasi dulu tadi. Edukasi itu semakin apa namanya, mempunyai banyak senjata untuk kita berbicara, untuk kita bisa mengambil keputusan apapun itu, harus ada edukasi, harus ada ilmunya. Nah, ini juga hal penting untuk ilmu ini harus dan berkesinambungan, sehingga prinsipnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan dan dipraktekkan ke sebanyak mungkin orang dan tim. Karena kalau nggak diajarin, di skip sendiri, buat apa ya? Pintar sendiri. Kalau yang lain pintar nih. Oh, itu ketakutan kita gitu ya orang lain. Padahal sebenarnya itu juga ibadah loh, Papi. Kita kan berbuat kebaikan berarti kan. Benar. Dan yang pastinya kalau semua tim kita pintar, kerja kita ringan. Ya kan, semua udah tahu apa yang mau dilakukan, udah kerja kita ringan. Dan yang pasti harus dipraktekin, karena percuma kita tahu kompeten plan, kita tahu bagaimana kita tahu ini, cuman mager. Kayaknya nggak ada ya. Jadi nggak ada imas-imasnya sama sekali. Tapi nggak tips sendiri, dikasih ini berarti di mana anggota jaringan meniru atau mereplikasi tindakan atau strategi yang kita sudah susun gitu ya, sedemikian rupa yang dilakukan oleh upline kita. Ya pasti kan kalau upline kan dia udah duluan jalani gitu kan, dia tahu nih ternyata oh di depan sini pada saat saya jalan menuju titik ini atau ranking ini, kesulitan apa yang saya alami atau hadapi kemarin. Saya mau kasih tahu nih ke teman-teman yang masih di tim saya yang di bawah yang baru mau jalan, jadi mereka tahu nih preventifnya, maksudnya udah ada pencegahannya nih. Teman-teman jangan ke kiri ya, karena ke kiri ini ada lubang. Ke kanan jangan ya, kan ada melanggar produk nih. Iya, ada jurangnya gitu kan. Karena nih jual marketplace tuh langsung jurang tingkat ya itu sih yang kita nggak mau. Jadi teman-teman yang sudah duluan sebagai leader, kasih tahu duplikasi ke teman-teman yang di bawah yang masih mau jalan, maksudnya masih mau naik, bahwa koridor-koridor apa yang harus ditanamkan gitu ya sebelum mereka memang jalan lebih jauh dan lebih tinggi nantinya. Betul. Kemudian tujuannya ada suksesnya, sukses bersama, bukan sukses untuk satu orang atau dua orang di sini gitu ya. Jadi ya kalau duplikasi itu apa sih? Jadi sistem yang sederhana. Jadi kayak sistem enroll itu gimana, sistem kemudian men-training orang itu gimana, yang sederhana dan terstandarisasi. Jadi satu tim, satu jaringan itu duplikasinya gampang, ya kan? Terus kemudian pelatihan pendidikan ini juga, karena kalau nggak konsisten akan terputus, sehingga akhirnya duplikasinya pun terputus. Ya, terus kemudian penggunaan alat dan sumber daya yang sama untuk menjamin konsistensi. Misalnya ketika kita training mengenai kompet, oh pakainya materinya adalah yang ini alatnya, gitu kan. Ketika kita bikin flyering, oh kita pakai flyernya, template-nya yang ini. Nah itu sudah sama. Jadi ketika kita ngomong ke seluruh tim kita se-Indonesia, itu sama gitu loh, karena semuanya pakai sumber daya yang sama atau alat yang sama. Model bisnis yang terbukti berhasil dan efektif ini penting banget untuk diduplikasi, karena kemudian kita punya apa yang sudah menjadi Royal Crown Diamond. Dia cerita, Kak Yudi bilang, gimana sih saya kemarin ketika mencapai star, senior star, eksekutif, pasti ada cerita jenjang yang ada yang, oh ternyata kalau begini saya menjadi lebih lama nih, teman. Kalau saya begini saya menjadi lebih cepat. Itulah model bisnis yang terbukti berhasil dan efektif yang kemudian bisa diajarkan. Kalau itu belum ketemu, gak apa-apa, jalanin. Ini sistemnya trial error, ya kan? Trial error sampai, oh yang ini yang paling efektif, ajarkan lagi. Mentoring dan dukungan itu penting. Jadi kan kita berjenjang nih dari saling, si A punya ABC dan sebagainya. Nah ini saling mentoring dan memberi dukungan, sehingga akhirnya evaluasi penyesuaiannya pun juga turunnya enak. Tapi kalau kita tidak berjenjang sendiri-sendiri,
mau ke bawah itu kan jauh banget. Jauh banget. Dan untuk penyesuaian dan akhirnya menduplikasi menjadi susah dan menjadi lama. Jadi yang paling enak tuh memang layer 1 menduplikasikan yang dia tahu ke layer 2. Layer 2 menduplikasikan ke layer 3 dan seterusnya. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab terhadap layer di bawahnya satu. Di bawahnya bertanggung jawab terhadap layer di bawahnya satu, itu duplikasi. Ya, jadi dari atas sampai bawah akan terduplikasi dengan baik. Beda kalau kita tidak punya sistem itu, akhirnya paling atas berusaha menduplikasi, mengajarkan semuanya sampai akhirnya yang paling bawah. Kalau ada 1.000 orang di bawahnya, matilah dia. Jadi dia juga nggak bisa naik karena tadi fokusnya hanya ke bawah, jadi nggak bisa naik lebih tinggi lagi. Harusnya bisa dijangkau lebih tinggi gitu ya. Yes. Biasanya. Dan termasuk adalah kebijakan dan prosedurnya yang living. Jadi harus sejalan. Jadi kalau mau naik ada rambu-rambunya juga harus ikut naik. Kita istilahnya beriringan. Kita bukan di depan-depanan, bukan saling membelakangi, enggak. Kita beriringan di sini. Soalnya kan pengalaman kita nih yang sudah beberapa lama ada di Honda ini, sayang gitu loh, ketika kita ketemu ada star yang baru mungkin 6 bulan, dia baru aja naik star 2 bulan, kemudian harus kita terminasi karena jualan di marketplace. Karena tadi nggak ketidaktahuan. Emang nggak boleh? Lah, emang nggak dikasih tahu? Ya kan, padahal kita secara training selalu ada, kita di ID Edu ada, dan kita harapan kita duplikasi yang di teman-teman ini berjalan sampai bawah, termasuk sampai anak-anak baru. Ya, jadi anak-anak baru yang baru masuk itu yang pertama kali harus dikasih tahu itu adalah mengenai conduct-nya. Marketplace, duplicate account, cutting price, jual DIY, terus apa lagi? Duplicate itu kan ya itu yang harus mereka pahami di awal kehidupannya mereka. Ketika kita cross nih, ketemu nih, berada di titik yang living ini, mereka harus paham peraturan-peraturan yang living. Jadi ketika mereka masih semangat, tiba-tiba mereka kena permasalahan conduct dan mereka down, kan saya. Ya, jadi ilmu ini penting diduplikasi dari sekarang sehingga bisnisnya with no worries, gak ada rasa khawatir. Oh, saya yang di luar sana tahu kok gimana menjelaskan masalah kebijakan dan prosedur yang living. Nah, tapi itu semua perlu pengawasan kan, Kak Yuni? Tentunya. Dan tadi sudah dijelasin juga Papi di awal ya tadi, pengawasannya pun secara berjenjang dan per layer. Jadi apa yang paling yang sudah jauh gitu ya tingkatannya. Jadi pas lihat ke bawah, oh tim saya udah solid kok, udah kuat, dan pengawasannya pun sudah mumpuni gitu ya. Kemudian bersama dengan business builder jaringan tadi untuk melakukan pengawasan tersebut ya Pak ya. Jadi tadi kita nggak ngawasin dari misalnya dari tingkat tinggi ke bawah tuh nggak sulit gitu loh maksudnya ya, sifatnya terlewat. Jadi itu gunanya bekerja sama dengan business builder yang kita punya, apalagi kalau kita sudah punya core team tadi ya, ikut sertakan mereka dalam pengawasan dan juga proses duplikasinya sudah kita informasikan, berikan gitu ke mereka. Jadi contoh gini nih, you, ini kita nih, jaringan kita udah wah gede nih kan. Nah, si leader ini adalah orang-orang yang harus punya ilmu yang sama dengan kita. Kita duplikasi apakah masalah bisnis, apakah masalah conduct and compliance, mereka harus paham, sama pahamnya, jangan diumpet-umpetin aja. Pokoknya mereka harus sama. Jadi si LLL ini ikut membantu pengawasan ke bawahnya masing-masing jaringannya. Jadi tidak hanya saya sendiri yang mengawasi seluruhnya. Nah, kemudian si L ini dia punya core team yang baru dibentuk, yang tentu juga akan menjadi cikal bakal menjadi leader juga. Dan mereka harus sudah juga mulai memahami masalah melakukan pengawasan terhadap jaringannya. Berarti kan semakin ke bawah core team kita, katakan kita punya core team yang eksekutif, jaringannya kan semakin bisa dikontrol sama dia. Daripada kita seorang gold atau seorang platinum, kita ngawasi seluruh jaringan. Alangkah baiknya kalau kita punya core team, katakan bahkan senior star sudah pengen jadi core team, dia punya 3 orang, dia ngawasinya gampang. Ya kan? Jadi kalau sudah seperti ini, pengawasannya sudah banyak, niscaya kita nggak akan kecebur di dalam pelanggaran-pelanggaran. Sehingga akhirnya ketika kita menjalankan bisnis pun, no worries, nggak ada rasa khawatir. Gitu sih, kayak gini.
harusnya udah cukup jelas ya sekali. Ada loh Kak Dita bertanya. Iya. Oke, kita stop share dulu ya, tapi udah selesai kan? Udah, ini udah selesai sih sebenarnya. Terima kasih loh ya udah tetap bertahan gitu ya dari awal sampai akhir. Iya, ini merdeka. Itu tujuan goalnya kita ya dalam berbisnis juga. Gimana nih? Apa di situ? Oh ini. Oke, ini saya stop share. Oke, Jadi kita lihat ada pertanyaan dari Kak Dita nih Pak. Kak Dita nanya nih tentang izin edar yang living di Indonesia. Apa ada rencana untuk mengubah izin edar bukan kosmetik lagi agar BP juga lebih leluasa gitu. Aduh, ini ngomong mengenai kemerdekaan dan keleluasaan. Wanita kita juga pengen banget kalau bisa itu saya lebih merdeka bekerja sebagai kondak. Saya pasti lebih merdeka lagi sih gitu kan kalau katakan kita sudah bisa merubah izin edar bukan kosmetik lagi. Namun sayangnya bahkan di Amerika pun mereka kosmetik kan, karena memang ada dokumen-dokumen yang diperlukan di kita nih di negara Indonesia untuk kalau katakan kita mau merubah menjadi obat tradisional OTR ya. Untuk obat tradisional kita bisa mengatakan tidak sebagai obat tapi bisa lebih leluasa, bukan seperti kayak sekarang sebagai kosmetik. Cuman untuk melakukan hal itu ada dokumen yang memang kita belum tersedia, kita belum bisa menyediakan sehingga sampai saat ini ya, jadi kita memang masih pakai dokumen yang lama sehingga itu batasannya adalah sebagai kosmetik. Cuman kita berdoa ke depannya nih, gitu ya, kita lihat seperti apa karena memang untuk pengesahan suatu dokumen aja itu butuh waktu setahunan lebih. Nah, sementara dokumen itu sendiri kita belum tersedia di kitanya, belum kita prepare. Ya, jadi kita doakan bersama-sama, Kak Dita. Saya pun pengen mempunyai rasa merdeka dengan leluasa mengatakan fungsi-fungsi dari produk oil kita ini. Gitu sih. Kayak ini ada tambahan buat Kak Dita, Pak. Gak ada sih, Babi, untuk saat ini. Jadi ya. kita koridor sekarang pun udah cukup baik ya, maksudnya untuk saat ini kita gunakan itu dulu ya, Kak Dita ya. Nanti kalau ada update di masa yang akan datang ya, tentunya yang lebih nggak mungkin juga ngumpet sendiri gitu ya, pasti akan kita share ke brand partner kita. Gitu. Senang banget sih saya pastinya kalau bisa. Apakah masih ada pertanyaan lain atau yang ditanyakan sekalian sebelum kita akhiri training kita untuk bulan ini di bulan Agustus Merdeka ini gitu ya. Oke, sepertinya tidak ada. Oke, kalau tidak ada lagi, saya Irianto dan saya Yunita Rida dari tim Kondak yang Live Indonesia. Sampai jumpa di training kita ya di bulan berikutnya. Terima kasih. Dadah. Ini kali kamu